Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih dengan tema yang sama, crossover pasif, tapi kali ini bukan bahas crossover pasifnya, tapi membahas cara settingnya dengan alat seadanya yang ada dimiliki oleh kita, yaitu mungkin bisa crossover aktif, juga EQ saja, sama yang DLMS. Nah, kita kasih gambaran dulu ya. Karena crossover pasif itu yang high itu di-cut di high passnya, dan yang mid itu di-cut di low passnya. Jadi kalau kita menggunakan crossover pasif, apakah perlu kita menggunakan crossover aktif? Nah, kita lihat dulu untuk crossover aktifnya itu perpotongan di mana. Nah, seperti itu ya. Kadang out high itu titik high passnya itu di 1K. Nah, seperti itu. Kalau 1K otomatis kita nggak bisa untuk masukkan ke crossover pasif ini. Jadi kalau pakai crossover kita lihat dulu perpotongan untuk di high sama di midnya berapa. Kalau di mid pasti nanti di high-nya juga nggak keluar. Contoh aja seperti ini ya. Kita simulasikan dulu. Nah, ini kita simulasikan. Ntar kita coba untuk setting perpotongan di crossover aktif ya. Nah, rata-rata seperti ini lor. Rata-rata seperti ini untuk crossover aktif ya. Crossover aktif out mid itu seperti ini. Jadi dia perpotongan di 200 di high passnya dan low passnya di 2K. Nah, untuk ini pastinya untuk high-nya nggak akan keluar. Makanya seperti itu. Apakah ada yang tanya lagi tentang pakai crossover pasif masih perlu crossover aktif? Tidak. Jawabannya kita lihat dulu untuk keluaran crossover aktifnya seperti apa untuk di out mid dan out high-nya. Nah, ini pasti out mid-nya seperti ini untuk di crossover aktifnya seperti itu. Rata-rata nggak jauh dari ini. Nah, untuk out high-nya pasti seperti ini ya. Kita coba. Nah, kita simulasi untuk frekuensinya. Nah, untuk out high dari crossover aktif nanti munculnya seperti ini. Jadi kita akan kurang di midnya, makanya seperti itu kekurangannya kalau menggunakan crossover aktif ditambah crossover pasif. Kita akan bingung untuk cara settingnya, dan di midnya pasti akan mengeluarkan yang kurang masuk di telinga seperti itu. Kalau kita pakai alternatif lain, kita bilang alternatifnya itu pakai equalizer saja. Nah, equalizer seperti apa? Equalizer itu nggak ada cut off ya, tapi ada penurunan dB per frekuensi. Nah, untuk penurunan dB seperti ini. Ini gambaran untuk out dari equalizer seperti ini. Nah, kita coba boost di mungkin 1 kilo ya. Kalau kita boost di 1 kilo misalnya seperti ini. Nah, misalnya boosting kan. Nah, seperti ini. Ini adalah dari equalizer. Makanya kenapa equalizer bisa enak untuk disandingkan dengan crossover pasif. Nah, dalam artian nggak ada perpotongan frekuensi di input dan outputnya, tapi ada sekitar minus dB dan boosting seperti itu. Jadi akan lebih baik untuk disandingkan dengan crossover pasif 2W ya. Kalau 1W beda lagi. Kalau 2W wajib seperti ini. Misalkan outnya wajib mengeluarkan tanpa adanya cut off frekuensi seperti itu. Kalau menggunakan DLMS kita bisa lebih mudah lagi. Nah, cara setting yang menggunakan DLMS seperti ini. Nah, untuk high kita bisa
bebas saja untuk menentukan nanti distorsi dari high-nya seberapa. Tapi kalau untuk mid-nya kita bisa langsung ke arah sekitar 200 mungkin bisa. Kalau tanpa low atau pakai low itu disesuaikan sendiri, tapi seperti ini. Nah, ini gambaran dari output manajemen atau output DLMS yang menggunakan crossover pasif. Jadi dia perpotongan hanya di high pass. Untuk low pass boleh kita pakai ini, misalkan seperti ini. Nah, ini tetap high-nya muncul. Jadi perpotongan dari sini sampai sini itu yang akan menentukan nanti akan muncul di speaker itu suara mid dan high. Soalnya perpotongan di sini itu udah dipotong oleh crossover pasif. Jadi kita hanya perlu menentukan high passnya ini sama low passnya ini supaya hasilnya yang di musik atau di mixer itu bisa langsung tersaluran ke crossover pasif dan di-cut oleh crossover pasif di sini. Seperti itu. Jadinya kalau ada pertanyaan lagi tentang crossover pasif, apakah bisa dipakein crossover aktif manual? Jawabannya bisa saja, tapi dengan syarat perpotongan frekuensinya tepat. Jika nggak tepat, nanti tidak akan keluar salah satunya. Bila dimasukkan out high, nanti mid-nya kurang. Bila dimasukkan out mid, high-nya kurang, seperti itu. Kalau ingin agak lebih mudah dengan alat seadanya ya menggunakan equalizer ataupun DLMS seperti ini. Kalau menggunakan DLMS hasilnya seperti ini, jadi lebih ke arah pakem. Nah, kalau bahasanya di sini pakem atau enggak tepat lah ya, lebih tepat untuk disandingkan seperti itu. Tapi kalau enggak ada ya pakai equalizer boleh gitu. Tapi dengan syarat juga equalizernya benar-benar bisa dikontrol untuk titik high bassnya. Soalnya nanti midnya yang akan kemasukan nada bass biar gak terlalu menonjol. Kita bisa kalau ada fitur HPF-nya bisa diaktifkan HPF-nya di equalizernya seperti itu. Bila ada kurang jelasnya saya mohon maaf, dan bila cukup membantu teman-teman silakan untuk di-share di teman-teman yang lainnya. Jangan lupa untuk bertanya-tanya tinggalkan komen. Kalau mau yang lebih privat bisa langsung ke WA saja. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.